Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam Hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi perenungan malam hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagiku untuk aku dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena aku tahu ketika aku bersandar kepada kebenaran-Mu, disitulah hidupku mempunyai kehidupan yang bermakna, berbuah dan berguna bagi banyak orang, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicara bagiku, aku siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Obadja 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbentang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, keangkuhan hati merupakan awal dari keruntuhan, sebab sikap tersebut akan membutakan mata hati orang terhadap bahaya yang sedang menanti di hadapannya. Orang yang congkak tidak akan dapat melihat realitas yang sesungguhnya, sehingga sebagai akibat ia akan bertindak secara gegabah. Hal seperti itu kerap kali dialami oleh pemanjat gedung-gedung yang tinggi, karena berulang kali ia berhasil menaklukkan gedung-gedung tinggi dengan memanjatnya tanpa peralatan apapun, maka tanpa sadar keangkuhan menguasai hati yang bersangkutan. Di dalam keangkuhannya tersebut ia bertindak secara gegabah. Sebagai akibat, ia terpeleset, jatuh, dan menemui ajalnya di sana. Kecongkakan yang membuat orang terlena dan membawa dirinya kepada keruntuhan itulah yang ada pada diri bangsa Edom, sebagaimana yang diutarakan di dalam Obadja 1 ayat 1, di dalam Obadja 1 ayat 3 dan 4. Mereka beranggapan karena tinggal di liang-liang padang gurun batu yang tinggi, maka tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan mereka. Keangkuhan yang dibenci Tuhan ini telah memberdayakan bangsa tersebut. Sebagai akibat, Tuhan sendiri yang akan meruntuhkan mereka dan membiarkan bangsa Edom mengalami kekalahan oleh lawan-lawan mereka. Dengan kata lain, kecongkakan karena merasa diri kuat itulah yang merupakan kelemahan, akhirnya akan meruntuhkan hidup seseorang. Perenungan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Menurut Anda, congkak atau rendah hatikah diri Anda? Apa buktinya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampunilah kecongkakanku. Sebaliknya dari menyadari keterbatasan diriku di hadapan-Mu, seringkali aku justru menyombongkan diriku. Aku beranggapan bahwa semua yang kucapai di dalam hidupku adalah karena upayaku sendiri. Dengan demikian aku mengabaikan anugerah-Mu dan hanya bersandar kepada kemampuan yang rapuh itu. Tuhan, ubahlah hatiku dengan firman-Mu. Bentuklah sikapku supaya dengan demikian aku dapat mencerminkan hati-Mu melalui hidupku. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang telah kulalui, yang telah kualami pada hari ini. Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan ke dalam tangan-Mu dan memohon agar Engkau menyempurnakannya dengan keberhasilan. Aku juga memohon pertolongan-Mu agar aku sanggup menyelesaikan semua yang belum aku kerjakan secara tuntas pada hari ini. Kepada anugerah-Mu aku berharap, dan kepada kesetiaan-Mu aku percaya. Aku juga menyerahkan seluruh keluargaku, orang-orang yang ada di sekitarku. Berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan, dan jamah mereka
Berikan mereka pengenalan akan Engkau, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Dan bila kasih setia Tuhan juga mereka alami atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.